Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Amalia, saya dari kelas 91 DMTS Royal Atfal. Guru pembimbing saya adalah Maria Ulfa. Di video ini saya ingin mempresentasikan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Tokoh penyebar Islam di Indonesia ada dua, yaitu Syekh Abdul Rauf Asyakil dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Rauf Asangkili, nama aslinya adalah Abdul Rauf Afansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarikat Sataria di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Asakil pernah bermukim di Mekah dan di Madinah. Ia mempelajari tarikat Sataria dari gurunya yang bernama Ahmad Qasasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Asakil pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Safiyatuddin Tanjul Alam. Abdul Rauf Asakil memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan juga tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. A. Kitab tafsir yang berjudul Turjaman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Asakil. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. C. Mir'at Atullah Fitasil Marifah Ahkam Asyariyah li Al-Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan paduan bagi para qadhi. Abdul Rauf Asangkil meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan membawa fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Di antara lainnya sebagai berikut. A. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin.
Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan julukan Matahari Agama dari Banjar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.